Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Khotifah. Saya dari kelas IPA IB 2018. Di sini saya akan menyampaikan perihal membaca makna kehidupan yang diambil dari tafsir Quran surat Al-Alaq ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, sudah berucap syukurkah pada hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan nikmat sehatnya untuk kita dari segala situasi dan keadaan dunia yang saat ini sedang dirundung kekhawatiran, kegundahan, maupun kegelisahan. Tetaplah berpegang teguh dan serahkan setiap apa yang terjadi hanya pada Allah Ta'ala semata. Tahukah teman, setiap hal yang kita alami di dunia ini tentu memiliki makna di dalamnya. Namun, dengan tabiat kita sebagai manusia, yang tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa secara tidak sadar, menjadikan kita lupa akan berbagai makna kehidupan yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, baik kauliyah maupun kauniyah. Dalam ayat kauliyahnya, Allah turunkan sebuah surat yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai surat pertama yang termaktub dalam kitab Al-Quran, yakni surat Al-Alaq, di mana surat Al-Alaq turun di kota Mekah pada tanggal 17 Ramadan. Saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang melakukan tahanus di Gua Hiro. Beliau sedang mengasingkan diri dari berbagai keadaan masyarakatnya yang membuat dirinya gelisah. Sehingga pada akhirnya Allah pun menurunkan surat Al-Alaq ini sebagai awal dari misi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan misi kenabian dan misi kerasulan sebagai rahmatan lil alamin bagi alam semesta ini. Terdapat berbagai makna yang dapat kita ambil dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dari ayat pertama surat Al-Alaq ini, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dalam ayat ini merupakan suatu perintah yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya agar membaca yang disertai dengan menyebut nama Allah yang menciptakan manusia. Di samping itu, dapat kita pahami dalam ayat pertama ini terdapat kata Iqra. Kata Iqra ini merupakan bentuk kata kerja atau fi'il yang berjenis fi'il muta'addi, yakni fi'il yang memerlukan objek. Namun, dalam ayat ini tidak disampaikan objeknya secara gamblang. Sebagaimana diketahui dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kalimat yang terdiri dari kata kerja, namun tidak dijelaskan objeknya, maka makna dari objek tersebut bermakna luas dan tidak terbatas. Sehingga makna dari membaca di sini atau makna dari Iqra di sini, kita dianjurkan tidak hanya membaca dalam hal literasi saja, entah itu di buku-buku atau naskah, namun Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca berbagai fenomena kehidupan, baik alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan ini.
Kiai Haji Dr. Aam Abdus Salam menjelaskan bahwasannya fenomena yang terjadi seharusnya kita baca dan kita pahami, bukan sekadar membaca sebatas hitungan dan kalkulasi materi semata, namun perlu kita sertakan adanya keterarahan kepada Rob yang telah menciptakan kita. Jadi teman, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita dapatkan, dan yang kita harapkan, intinya haruslah bersandarkan bahwa hakikatnya kuasa Allah lah yang berperan di dalamnya. Kita sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Tanpa kuasanya, penglihatan, pendengaran, ucapan, bahkan setiap sel dan aliran darah yang mengalir dalam tubuh kita, semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hanya mengandalkan materi atau hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri tanpa adanya keterarahan kepada Allah semata, pada akhirnya hanya akan menjadikan diri kita sombong dan terhina. Tentu kita tidak ingin menjadi golongan hamba-Nya yang sombong, seperti halnya kisah Qorun yang ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong akan harta yang dimilikinya, dan Fir'aun yang angkuh akan kekuasaannya sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Itulah teman, akibat dari ilmu yang tidak disertai dengan keterarahan kepada Allah. Selanjutnya, Allah berfirman dalam ayat kedua surat Al-Alaq, Khalaqal insana min 'alaq. Menurut tafsir Al-Maraghi, mengenai ayat ini, sesungguhnya manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan dari segumpal darah, yang kemudian dibekali dengan kemampuan menguasai alam, yaitu melalui pengetahuan yang Allah berikan. Menurut tafsir Ibnu Faris, di mana penciptaan manusia ini, manusia itu diciptakan dari adanya sifat ketergantungan, di mana beliau mengartikan alakin dalam ayat kedua surat Al-Alaq ini sebagai sesuatu yang menggantung pada sesuatu, yang artinya manusia memiliki sifat ketergantungan, di mana apabila sifat ketergantungan ini kita korelasikan dengan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketergantungan tersebut akan melahirkan sebuah keberdayaan. Selanjutnya, dalam Quran surat Al-Alaq ayat ketiga, Allah pun berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Menurut Quraisy Shihab, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk membaca, yakni mengkaji, memahami setiap ilmu dan segala fenomena yang ada, agar manusia sadar bahwa Allah lah yang maha pemurah dengan memberikan segala karunia-Nya kepada manusia. Sebagaimana kita ketahui, bukankah canggihnya teknologi hasil dari Iqra? Bukankah energi matahari yang dikaji manfaatnya itu pula hasil dari Iqra? Sehingga jelaslah bahwasannya makna Iqra di sini adalah suatu pengkajian, penelitian, dan pemahaman yang mendalam akan sesuatu hal. Sehingga dari hasil Iqra itulah potensi alam terungkap, dan yang ternampakkan dan kita lihat adalah hanya kebesaran Rob dan bahwasannya Dialah yang maha mulia atas segala sesuatu. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam, yang telah membelajarkan manusia dengan qalam. Menurut tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna qalam adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang paling besar. Dalam tafsir lainnya dijelaskan bahwasannya makna qalam di sini berarti
suatu media. Media sebagai perantara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membelajarkan hambanya tentang segala hal yang tidak diketahuinya. Tentu makna media di sini tidak hanya satu, namun mencakup keseluruhan media yang tidak diketahui manusia, dan hakikatnya Allah lah yang membelajarkan sehingga manusia menjadi tahu terhadap apa yang tidak diketahuinya. Hal ini selaras dengan ayat selanjutnya di ayat kelima Quran Surat Al-Alaq. Allah berfirman, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sehingga sudahlah jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membelajarkan manusia, memberikan suatu pengajaran bagi manusia tentang apa yang tidak diketahuinya melalui berbagai media yang ada. Media-media yang ada tersebut dapat kita maknai sebagai ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar luas di alam semesta ini. Baik itu langit, bumi, gunung-gunung, lautan, dan berbagai pemandangan-pemandangan alam lainnya yang dapat kita saksikan secara langsung dan dapat kita maknai bahwasannya itu adalah kebesaran yang maha kuasa. Said Qutb mengungkapkan, ketika Allah mengajarkan manusia dengan memberikan sebuah pengetahuan, maka dengan itulah manusia akan mampu mengetahui arah hidupnya dengan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan dari Allah memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada manusia, bahwasannya manusia dapat mengambil pilihan untuk kehidupannya sehingga ia dapat melaksanakan kehidupannya dengan baik di muka bumi ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat ayat selanjutnya di ayat ke-6 di mana Allah berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Menurut Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang tabiat manusia yang suka membangkang terhadap apa yang telah digariskan kepadanya dan takabur kepada Tuhannya dengan cara menyakiti manusia lainnya dan ia merasa lebih baik daripada yang lainnya. Begitupun Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini sebagai peringatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau akan dihadapkan dengan tugas yang berat, yakni dengan dihadapkannya beliau kepada manusia yang memiliki sifat yang buruk. Begitulah Al-Quran menjelaskan dari sifat-sifat manusia yang telah dipaparkan. Maka dari itu kita sebagai manusia setidaknya harus bisa mengendalikan diri kita, harus dapat mengarahkan kehidupan kita ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun memperjelas di ayat selanjutnya, ayat ke-7, sebab dari sikap melampaui batas manusia tersebut. Allah berfirman, "Ar-ra'ahu istaghna." Dia melihat dirinya merasa serba cukup. Dalam tafsir Fidilal Al-Quran menjelaskan bahwa manusia tidak bersyukur kepada Allah karena mereka merasa cukup dan mereka tidak sadar dari mana sumber seluruh kenikmatan dia dapatkan. Sedangkan dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, sebab manusia berperilaku sombong dan kufur akan nikmat Allah karena mereka telah merasa cukup. Nauzubillah min zalik. Itulah sebab
mengapa manusia dianggap melampaui batas? Karena ia senantiasa merasa cukup terhadap apa yang didapatkannya. Maka kita harus senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat-sifat yang membawa kita kepada arah yang tidak baik. Dari kondisi kita yang mungkin bisa dikatakan cukup, seharusnya dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara kita yang mungkin mereka masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin mereka harus senantiasa bekerja di bawah teriknya panas matahari, bekerja dengan membawa pangkuan rerumputan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Bersyukurlah kita yang pada hari ini masih bisa tidur di kasur yang nyaman, masih bisa merasakan nikmatnya berbagai makanan yang ada. Bahwasannya di luar sana banyak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita dalam menikmati segala hal yang didapatkan. Lalu ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ila rabbika ruj'a, yang artinya sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Artinya sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Menurut tafsir Al-Maraghi, tempat kembali semua manusia ialah Allah. Dialah yang memiliki setiap manusia dan apa yang manusia miliki. Sehingga apa yang kita bangga-banggakan selama ini, entah itu harta, jabatan, kekayaan, anak keturunan, tidaklah akan berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seyogyanya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanyalah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan yang lainnya, entah itu kekayaan, jabatan, anak maupun keturunan merupakan tujuan dan kebahagiaan yang semu belaka. Karena sejatinya kebahagiaan yang hakiki dan kekal abadi hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna itu begitu luas, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberitakan kita untuk membaca pengetahuan dari buku-buku maupun artikel saja, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa membaca situasi kehidupan, membaca keadaan alam semesta, dan membaca setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini yang telah Allah tetapkan, dan banyak makna yang dapat kita ambil di balik setiap peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dalam kehidupan ini. Sekian penyampaian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena sejatinya kesalahan dan kekurangan tersebut adalah kejahilan dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya, dan semoga apa yang telah disampaikan senantiasa bermanfaat dan menjadi ladang amal pahala bagi kita bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.